Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dari LP-nya meneruskan semua order ke bank, itu berarti terjadi STP 100%. Jadi ketika nasabah di sini klik buy, ini akan diteruskan broker ke LP, dari LP teruskan ke semua bank. Nah, ini artinya 100% dia STP. STP itu adalah straight through processing. Jadi semua orderan itu akan masuk ke semua bank. Nah, kelebihan dari STP adalah apa? Kelebihannya adalah setiap dari nasabah yang klik buy, ini, wah ini apa ini? Oke, jadi misalnya kalau di sini nasabahnya adalah klik buy, kalau dia teruskan ke STP, mungkin dia akan dapat best price di bank satu. Karena di sini di sistem LP ini ada namanya sistem aggregation. Aggregation ini adalah memfilter semua harga-harga bank yang terbaiklah yang akan ditampilkan di MT4 kalian. Jadi ketika nasabah di sini adalah klik buy, mungkin dia akan dapat best price di bank satu. Dia klik yang buy yang kedua, dia mungkin bisa dapat best price di bank yang kedua. Kemudian kalau misalnya dia klik yang buy yang ketiga, mungkin dia bisa dapat best price di bank tiga. Nah, kemudian kalau misalnya nasabah di sini close position, yang buy ini dia close. Begitu dia close, tadi buy-nya di bank satu. Begitu dia close, berarti kan ambil kebalikannya sell-nya. Jadi kemungkinan dia bisa dapat mungkin price-nya di bank yang ketiga. Nah, di sini posisi nasabah sudah settle, tapi di bank di sini ada satu open buy, di bank yang keempat di sini ada satu open sell. Nah, kita butuh settlement bank UBS. Jadi kita ada settlement di sini yang akan men-settle antara semua transaksi di bank ini ke dalam satu bank. Jadi advance market akan deal dengan settlement bank UBS saja. Nah, jadi kebanyakan kalau broker-broker di Indonesia atau di luar itu ada beberapa tipe broker. Nah, biasanya kita sebut itu e-book broker. Kalau e-book broker itu namanya 100% STP broker. Jadi dia benar-benar 100% membuang order ke bank. Nah, kemudian B-book broker itu adalah 100% market maker. Jadi dia izinnya adalah untuk memakan semua order. Jadi kalau Anda buy ya dia yang take ordernya. Kalau Anda loss ya dia yang profit gitu. Nah, kemudian ada juga broker yang sifatnya hybrid. Jadi dia e-book plus B-book. Jadi kalau dia lihat orangnya deponya 1.000 tapi tradingnya misalnya 1 lot sampai 10 lot, nah itu kan sebentar aja mati tuh karena ketahanan modalnya nggak ada. Nah kayak gitu dia akan makan order. Tapi ketika dia ada ketemu trader yang jago, udah 3-4 bulan atau 6 bulan atau setahun, profit terus dan sebagainya, dia akan pas ordernya ke bank. Jadi dia hanya untung komisi. Nah, biasanya kebanyakan broker, untuk yang broker-broker luar saat ini, kebanyakan masih sistemnya hybrid. Jadi ada orderan yang mereka makan, ada orderan yang mereka buang, tergantung dari risk management mereka yang menganalisa tradernya. Nah, kemudian dari B-book itu kalau misalnya B-book itu yang 100% itu biasanya yang lebih sadis. Kalau misalnya B-book itu benar-benar dia 100% gimana cara bikin you loss gitu loh, dengan segala cara gitu. Nah, kalau yang e-book dia benar-benar jadi broker yang benar dan dia 100% STP, dia hanya untung dari komisi yang dia markup dari komisi atau dari spread. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah exchange. Cuma kalau di exchange ini untuk retail trader orang tidak terlalu familiar karena exchange itu spreadnya gede-gede. Ya, karena ini benar-benar suatu market di mana ada bid dan ask, itu benar-benar best berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi harga dan spreadnya itu tidak stabil seperti yang kalian pakai sekarang ini. Nah, biasanya kalau untuk mengenal e-book broker itu biasanya adalah dari floating rate-nya. Jadi kalau Anda mau depo, rate yang dikasih adalah sesuai dengan dari bank. Bentar, saya lihat ada yang tidak ada suaranya ya. Oke, ya, lanjut. Kemudian spread-nya floating. Jadi kalau misalnya di bank itu benar-benar adalah market depth. Jadi saya bisa kasih lihat misalnya seperti ini.
Anda bisa melihat di sini ini namanya market depth. Jadi dari pricing dari bank itu mereka akan keluarkan bid dan ask-nya. Jadi keluarkan bid dan ask dan berapa jumlah volume yang bisa dieksekusi. Nah, kecepatan ini adalah hampir 60 sampai 70 update price per millisecond. Jadi ini sangat cepat sekali. Nah, jadi kalau misalnya ada broker yang spread-nya fix 2 pips, 3 pips, atau 5 pips, itu udah pasti 100% mereka adalah B-book broker. Ya, oke. Nah, kemudian di sini biasanya kalau e-book broker itu tidak memberikan bonus apapun, itu karena mereka hanya benar-benar untung hanya dari komisi, dari markup spread. Kemudian biasanya news gede, kamu mau trading dengan apapun itu boleh. Jadi kadang-kadang kan Anda ketemu broker yang ingin yang melarang bahwa pasang pending order pada saat news, atau misalnya pada saat news itu tidak akan dibayar kalau misalnya profitnya terlalu besar 100%, 200%, biasanya itu tidak dibayar gitu. Nah, kemudian kita tidak ada rule yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya uh, bikin rule yang misalnya kalau Anda open sama close di bawah 1 menit, 2 menit, itu tidak dapat rebate dan sebagainya. Nah, kayak seperti itu biasanya itu adalah B-book broker. Kemudian Anda harus cek lisensinya. Nah, lisensinya itu adalah 100% STP. Jadi ada broker itu lisensinya adalah, kalau di broker luar rata-rata lisensi mereka adalah hybrid. Jadi ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dibuang. Kemudian segregated account-nya terdaftar. Jadi ketika Anda transfer ke nomor rekening yang ditunjuk, misalnya Anda wire transfer, itu pastikan bahwa itu rekeningnya terdaftar di regulator. Jadi bisa dicek ke regulator, karena banyak banget di Indonesia maupun di luar, oh ini transfer rekening segregated, tapi pernah nggak Anda ngecek ke Bapepti atau ke regulatornya bahwa itu benar-benar rekening segregasinya gitu. Karena bikin rekening, saya mau buka rekening PT di 50 bank bisa aja, tapi ya cuma hanya satu yang terdaftar gitu. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Kemudian flow tradingnya jelas, endingnya di mana. Jadi ketika saya klik buy, yang ngambil order saya siapa, bank mana, dan sebagainya, itu bisa jelas. Kemudian di e-book broker itu tidak ada consent. Jadi kalau misalnya ada broker yang nawarin ini bawa STP tapi consent, itu bullshit juga. Ya. Kemudian di e-book broker itu semua style trading boleh. Jadi Anda mau scalping, Anda mau arbitrage, Anda mau hajar latensi, mau apa, itu is up to you. Jadi kita tidak mempedulikan. Jadi kalau di e-book broker itu semua tidak ada rules seperti itu. Okay. Nah, kemudian kalau di e-book broker dikenalinya biasanya mereka akan memberikan namanya fixed rate. Jadi karena mau deposit bisa dengan rate 10.000, 12.000, 14.000 dan sebagainya. Oke, bentar saya stop ya. Ada yang bilang nggak muncul gambarnya. Oke, bentar ya. Oke, saya lanjut aja ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, chat di Telegram dong. Karena soalnya saya juga baru pakai Zoom ini, jadi masih kurang begitu familiar. Oke, jadi kemudian kalau untuk mengenali B-book broker, biasanya dari fixed rate-nya. Jadi Anda mau deposit bisa 12 dan 13 ya. Kemudian kalau fixed spread, kemudian free swap, kemudian spread, ada yang broker spread-nya 0, itu juga bullshit karena bank itu tidak pernah spread-nya 0 ya. Kemudian ini high leverage, kemudian biasanya leverage yang diberikan 1.500, 1.000 banding 1 banding 1.000, 1 banding 3.000. Kemudian big bonus, kemudian biasanya news gede tidak boleh pasang pending order. Nah, kemudian banyak role trading yang tidak masuk akal. Nah, lisensi broker tidak jelas, biasanya mereka dibikinnya di negara-negara yang apa istilahnya uh, uh, yang tax haven lah ya, yang tidak ada pajaknya gitu. Nah, kemudian segregated account mereka tidak terdaftar, kemudian banyak menawarkan consent, kemudian bisa depo minimal $5. Nah, yang kayak begitu itu biasanya adalah tipikal broker B-book.
ya. Kemudian mereka ada beberapa trading style yang tidak diperbolehkan, bahkan ada broker yang tidak mengizinkan EA untuk jalan, ya. Terutama broker lokal di sini banyak banget yang tidak mengizinkan broker EA untuk jalan. Oke, nah saya ingin menunjukkan bahwa saya akan jelasin sekilas tentang apa itu sih liquidity provider. Ya, kebetulan saya adalah perwakilan dari Advance Market, namanya nama LP kita, dan ini yang punya adalah Macquarie Bank. Di sini yang punya ada Macquarie Bank dengan GFI Group. License kita ASIC sama FCA. Di sini license kita 100% STP. Nah, di sini kita juga terima kliennya itu tidak ada terima klien retail, hanya klien dalam bentuk company. Jadi klien kita adalah perusahaan-perusahaan fund management, broker-broker, kemudian asset management, kemudian trader-trader yang sudah bikin perusahaan hedge fund sendiri, gitu. Dan kemudian kita di sini juga settlement banknya by UBS. Kemudian untuk pricing yang kita berikan itu semua adalah pure dari bank, ya. Yang seperti di sini Anda bisa lihat di market depth. Jadi semua pricing yang ada ini adalah bank. Nah, kenapa pricing tiap broker itu bisa berbeda? Karena tergantung mereka ambil pricingnya dari mana. Ada yang ngambil dari Bloomberg, ada yang ngambil dari Reuters, ada yang ngambil dari 3 bank, ada yang ngambil dari 10 bank, ada yang ngambil dari mungkin dari pihak ketiga, bisa juga ngambil dari broker sebelah gitu. Ya, jadi itulah yang membuat pricing setiap dari broker itu bisa berbeda-beda. Nah, kemudian untuk di liquidity provider saat ini leverage-nya 1:100, untuk gold 150. Kemudian untuk trading kita juga harus pastikan bahwa broker itu punya server di kualitas server yang sangat bagus. Jadi Anda lihat banyak banget kejadian bahwa candlestick broker tersebut berbeda dengan yang lain ke atas, yang dia punya ke bawah gitu. Nah, bentar ya, sebentar. Bagi Anda yang ada kendala, tolong di chat di Telegram ya. Jadi saya lihat komen kalian di Telegram, jadi supaya saya tahu. Komen di Telegram aja. Bentar. Gambar yang dijelasin nggak muncul. Harus digeser. Kelihatan nggak ya yang market depth-nya ya? Bentar ya. Oh, oke. Jadi harus klik new share ya, bentar. Oke, sorry ya. Ini kirain saya screen seperti disk, langsung bisa pindah. Oke, sudah bisa lihat untuk market depth-nya. Nah, ini contoh pricing dari bank dan sebagainya. Di sini adalah spread-nya. Jadi kalau misalnya brokernya e-book itu tidak mungkin, ya itu tidak mungkin, istilahnya apa? Tidak mungkin spread-nya 0 ya. Jadi kalau misalnya Anda ditawarin spread-nya 0, nah itu udah pasti nggak benar brokernya ya. Nah, jadi karena bank itu tidak pernah 0. Ya, kalau dia 0, dia mau untung apa gitu. Nah, kemudian
saya akan share tentang advance market. Oke, ya ini advance market. Ini yang punya adalah Macquarie Bank dengan GFI Group. License-nya ASIC, 100% STP. Kita license-nya juga FCA. Kemudian kita prime itunya, settlement bank-nya oleh UBS. Kemudian pricing kita adalah semua dari bank. Tadi saya udah tunjukin market date-nya. Jadi bisa lihat bahwa itu benar-benar pure dari harga dari bank. Jadi broker itu bisa beda-beda broker tergantung mereka ngambil source feed-nya dari mana. Ya. Nah, kemudian untuk trading di LP itu leverage-nya 1:100 untuk forex, untuk metal, energi dan CFD leverage-nya cuma 1:50. Kalau misalnya langsung ke banknya itu leverage untuk forex 1:33, untuk gold itu 1:8 leverage-nya. Nah, jadi kalau misalnya broker Anda menawarkan leverage-nya 1:1000, berarti kalau Anda deposit $1 juta, berarti dia taruh uang $10 juta di liquidity provider. Nah, itu nggak mungkin mereka lakukan, ya kan? Nah, jadi makanya kalau yang biasanya leverage tinggi-tinggi itu sebenarnya lebih ke jebakan supaya dengan tingginya leverage itu Anda trading lebih beresiko. Ya, Anda akan trading lebih membuka banyak posisi, tapi begitu arahnya salah, semuanya langsung MC. Oke ya. Nah, sampai di sini, kemudian saya akan menjelaskan tentang back office dari Meta. Oke, di sini adalah back office-nya broker. Ya, di sini biasanya kita akan kategorikan, misalnya ini adalah nasabah, saya akan memasukkan dia ke dalam kategori grup. Grupnya mau grup apa? Mau grup ECN ke, mau grup Pro ke, mau standar account ke, mau VIP account ke, saya tinggal taruh aja. Misalnya saya taruh dia di Pro, kemudian saya tinggal update, yes. Nah, dia akan pindah ke account yang Pro, mungkin markup spread-nya cuma sekitar 1 pips. Nah, kemudian di sini adalah untuk leverage. Nah, biasanya leverage broker mungkin Anda dikasih 1:1000. Ya. Nah, di sini Anda leverage 1:1000. Resikonya kalau Anda ambil leverage sangat tinggi dan Anda buka banyak posisi, dan ketika floating minusnya sudah sangat tinggi, misalnya sudah 80%, sudah hampir MC dan sebagainya, misalnya tengah malam, you tidur, saya tinggal geser ke leverage 1:50 deh. Saya tinggal pindahin, saya tinggal klik yes, account-mu langsung MC. Begitu account-mu MC, saya balikin lagi ke 1000, ya. Nah, baik lagi 1000, hanya dengan sepersekian detik account Anda sudah MC, ya. Jadi Anda, dan semua itu tidak ada di dalam jurnal, Anda juga tidak akan tahu gitu. Nah, itu adalah salah satu mencurangin dari sisi leverage. Kemudian kita juga ada bisa setting kalau misalnya ini saya akan sebagai grup yang maafnya besar. Karena di sini kan kalian sering dengar bahwa ada stop loss hunter dan sebagainya. Jadi ketika misalnya saya punya satu grup di mana saya bikin maamnya 100 pip, ya. Jadi saya lihat Anda posisi stop loss-nya itu sudah sekitar 20 pips. Harganya udah sekitar 20 pips saja udah kena stop loss, dan itu mungkin uangnya besar, bisa minus 10.000 atau 20.000 gitu. Nah, saya bisa pindahin Anda ke dalam grup yang spread-nya mungkin 100 pip. Begitu saya pindahin, spread-nya langsung melebar dan langsung kena hit stop loss-mu kembali, saya akan pindahin kamu kembali lagi ke grup sebelumnya. Nah, jadi di sini otomatis Anda akan kena stop loss hunter. Nah, kemudian kita juga bisa membuat satu grup di sini sebagai grup karantina. Jadi biasanya grup karantina ini adalah untuk trader-trader yang udah sering profit. Biasanya kita masukin ke karantina, terus kemudian di broker itu ada namanya tim dealingnya atau risk manajemennya. Dia akan mempelajari cara orang ini trading seperti apa, kenapa dia bisa profit. Nah, dia profit itu karena beginner luck, apakah dia karena dia jago trading, apakah karena dia istilahnya dia memang jago banget gitu, dan dia tradingnya tuh pakai pola apa, pakai robot kah atau pakai manual kah dan sebagainya. Nah, dari situlah akan
mereka akan pakai cara bagaimana membuat nasabah tersebut loss. Ya. Nah, Oke. Kemudian misalnya Anda trading dan sebagainya, di broker itu tahu semua yang Anda trading. Jadi saya tinggal klik misalnya historimu, Anda trading misalnya dari tanggal sampai 68. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat orang ini trading, dia menggunakan EA latensi. Orang tradingnya memakai robot ini dan itu dan sebagainya. Di sini Anda bisa lihat ini adalah expert. Kemudian di sini ada client dan sebagainya. Kalau client itu berarti nasabahnya ngeklik sendiri di laptop. Kalau misalnya dia klik di handphone, munculnya mobile. Kalau dia kliknya pakai trade-nya pakai robot, itu munculnya akan dalam tulisannya expert. Nah, di sini kita ada detektor bahwa gimana orang ini trading pakai robot apa gitu. Jadi dengan adanya informasi seperti ini, nanti kita bisa carikan counternya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya robot ini bisa loss dan sebagainya. Oke. Nah, ya sekilas tentang itu. Oke. Nah, biasanya kalau di dalam broker itu ada namanya virtual automatic dealer atau virtual dealer. Nah, di sini karena nasabahnya kan bisa jutaan ya, nggak mungkin kita ngecek satu-satu. Jadi ada sistem namanya virtual dealer di mana kita bisa prevent cheating, provide stable, fair, and profitable debit execution. Jadi dia akan bisa, contoh di dalamnya kita bisa set, misalnya kalau orang ini udah profit 100%, akunnya akan otomatis disable. Kemudian kalau misalnya orang ini cheating, misalnya dia memanfaatkan kelambatan server kita, akan ada notifikasi. Kemudian kita juga bisa, misalnya kalau ada orang ini, dia tradingnya pakai robot, robotnya jago, itu dan selalu profit di antara jam 4 sampai jam 5 pagi menjelang market close. Nah, di sini kita bisa setting untuk account ini, robotnya mati 15 menit, hidup 15 menit, atau mungkin tidak jalan sama sekali. Ya, jadi kita bisa setting segala hal di namanya dalam virtual dealer. Nah, kemudian kalau dari broker itu juga bisa memasang berbagai macam plugin. Jadi plugin apa aja yang bisa dipasang supaya untuk memproteksi mereka jangan sampai mereka sebagai bibuk broker itu lost money gitu. Nah, biasanya yang paling sering dipasang biasanya yang fleksibel leverage. Jadi Anda jangan senang kalau Anda trading menggunakan leverage tinggi, itu sangat berbahaya karena dia bisa otomatis naik dan turun sesuai dengan floating minusnya kalian. Kemudian juga ada delay swap, di mana kita juga bisa setting swap Anda bisa bertambah tanpa sepengetahuan Anda. Kemudian kita juga bisa setting misalnya jumping point dan sebagainya. Ketika misalnya Anda udah lihat saya profit sudah $100, begitu diklik close, ternyata profitnya sisa 95, kepotong $5. Ya, atau Anda misalnya udah lihat minus 100 mau cut loss, begitu di cut loss jadi minus 105. Ya, jadi ada tambahan seperti itu. Tapi Anda bayangkan kalau misalnya satu hari $5 dikali 10.000 transaksi satu hari, selisih aja udah $50.000 gitu. Ya, jadi itu semua sistem-sistem yang ada di dalam broker. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, sekarang kan semua mengatakan bahwa brokernya STP, brokernya ECN, buang order dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membuktikannya gitu? Nah, cara membuktikannya biasanya sangat sulit kalau misalnya Anda tidak punya back office yang benar-benar dari LP, karena LP juga banyak yang bandar. Nah, itu sangat sulit untuk dibuktikan gitu. Nah, biasanya broker-broker juga tidak akan open bahwa mereka tidak istilahnya mereka tidak makan order gitu. Semua broker mengakunya tidak makan order. Oke, saya sekarang akan share yang nah, nah, biasanya kalau di back office-nya kita, setiap transaksi itu bisa terlacak. Misalnya kalau ada orang yang transaksi dengan nomor tiketnya sekian, itu yang ngambil Euro USD-nya adalah Bank UBS. Saya akan coba demokan.
Saya demokan. Bentar ya, saya buka MT4 dulu. Nah, jadi setiap dari transaksinya kita di history di back office kita itu bisa kelihatan yang ambil adalah XTX, Bank dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan STP. Jadi ending flow Anda ketika Anda klik dari buy sampai endingnya itu yang ngambil bank siapa. Memang by the end-nya adalah banknya tetap bandar, tapi bank itu belum tentu 100% bandar karena transaksinya banyak. Ketika Anda buy mungkin dari luar negeri ada yang sell. Jadi itu posisinya akan saling closing atau istilahnya kita sebut sebagai netting. Jadi ada satu buy, satu sell, jadi posisinya jadi nol. Ya, jadi belum tentu banknya itu 100% menjadi bandar. Oke, saya sambil buka MT4, saya jelasin yang lain juga. Misalnya tentang untuk regulasi ya. Jadi banyak banget orang yang lihat contoh misalnya mau bikin broker nih di Saint Vincent ya. Ini biasa kita bantu orang setup broker. Ini Saint Vincent-nya. Ini bikin company di Saint Vincent itu totalnya kurang lebih saat ini sekitar 3.800 ya, dulu cuma 2.900. Jadi banyak banget yang bikin di situ. Kemudian juga bisa di Belize ya, Anda bisa lihat di Belize. Nah, Belize itu kurang lebih ya sekitar 20.500, kemudian jaminan 500.000. Bisa juga di Cyprus. Nah, di Cyprus ini kalian bisa lihat bahwa ketika Anda mau jadi broker itu ada dua option. Ya, kalau misalnya Anda dengan lisensinya STP itu cukup jaminannya 125.000 euro. Kemudian kalau misalnya mau market maker itu jaminannya 730.000 euro. Ya, kurang lebih cuma sekitar 10 M gitu. Nah, jadi Anda lihat bahwa secara broker ini sekarang udah sangat gampang, nah, sangat mudah, jadi tidak seperti dulu. Oke, sekarang saya akan coba demokan. Nah, misalnya saya punya account live. Saya punya account live. Nah, saya akan coba trading. Kok Google saya nggak muncul ya? Oke, sekarang semua bisa lihat ya di akun saya. Saya akan coba trading satu posisi. Saya sell. Nah, Anda lihat di sini sudah tereksekusi. Nomor tiketnya 11814468. Nah, kita tinggal cek ke back office. Mengambil posisi dari bank mana. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Nomor tiketnya 11814468. Ketika Anda sell Aussie USD yang
yang ambil adalah XTX Bank-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita close? Ya, kita close. Nah, saya akan close misalnya. Oke, saya udah close position. Sekarang kita ke back office. Akan cek yang tadi sell. Nah, ya tiketnya sama 11814468. Anda close posisinya di Aussie USD-nya di Bank HCT. Jadi Anda lihat di sini, Anda open sell-nya itu bisa di bank yang lain, close-nya bisa di bank yang lain. Jadi ketika benar-benar 100% STP, Anda mengklik 100 kali, itu bisa diterima oleh bank yang berbeda. Anda close 100 kali pun bisa diterima oleh bank yang berbeda. Jadi kalau misalnya Anda benar-benar trading di STP, jadi di STP itu tidak peduli Anda profit berapapun. Nah, biasanya kalau broker STP mau nasabahnya profit, karena mereka hanya untung dari komisi. Tapi kalau misalnya brokernya adalah bandar, dia tidak berharap Anda profit, karena mereka profit kalau Anda loss gitu. Ya, jadi itu perbedaan antara broker e-book dengan b-book. Ya, nah, jadi untuk broker yang STP dia harus bisa membuktikan bahwa flow dari tradingnya dari klik sampai endingnya itu benar-benar dia bisa melihat flow-nya. Oke, kemudian saya share screen. Oke, saya rasa begitu penjelasan saya tentang untuk e-book dan b-book. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman. Bukan tujuannya untuk menjelekkan broker dan sebagainya. Mohon maaf kalau di sini ada pesertanya dari broker dan sebagainya. Tapi ini adalah tujuan mengedukasi bahwa inilah e-book dan b-book broker. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Nah, untuk broker-broker lokal tadi ada yang minta untuk dijelasin juga. Jadi di broker Indonesia itu ada dua. Yang satu adalah tipe SPA, yaitu broker SPA yang modelnya b-book. Kemudian ada namanya broker multilateral dan itu adalah e-book broker. Nah, e-book broker ini baru diluncurkan dan baru di-ACC oleh Mbak Pepti. Dan kita sudah bikin brokernya juga, yaitu OTM Capital. Nanti kalau misalnya ada yang mau trading di broker STP-nya lokal itu juga bisa kontak ke kita. Ya. Jadi itu project kita bersama ICBX, kita berharap akan launching jauh lebih besar karena sekarang masih tahap soft launching, jadi belum diekspos secara luas karena sistemnya agak berbeda karena ini sistemnya exchange. Jadi kita berharap membawa transparansi trading ke Indonesia. Ya, semoga informasi ini berguna buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyain. Saya tidak tahu kalau Zoom ini bisa sampai berapa lama ya. Kayaknya sih 40 menit mungkin putus kali ya. Saya akan coba unmute semua partisipan. Oke, saya sudah unmute. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Halo? Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini webinarnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di Telegram. Ya, nanti mungkin bisa dibantu sama teman-teman saya yang lain juga. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Salam profit selalu. Ya, oke.